Pak Heru udah siap? Siap, siap. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen dan teman-teman kelas apa SC yang saya banggakan, sebelum presentasi dimulai, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang yang beranggotakan Bapak Heru Adiprianata, Bapak Hidayat Kusdinar, Ibu Dwi Oktaviani, Miss Carolina, dan saya sendiri Swendi sebagai moderator. Bapak Ibu, materi yang akan kami presentasikan adalah polarisasi sosial dan konflik komunikasi. Sebelum pemaparan polarisasi sosial dan konflik komunikasi, terlebih dahulu kita paparkan latar belakang yang akan disampaikan oleh Miss Carolina. Kepadanya dipersilakan. Kepada Miss Carolina, silakan Miss. Terima kasih Pak Suwendi. Baik, selamat siang teman-teman dan Ibu dosen, Ibu Desi. Apakah terdengar suara saya? Dengaran Miss. Aman nih. Terdengar. Aman. Aman ya, baik. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang bagian pendahuluan yang mana dari kelompok 5 yang sudah dijelaskan oleh Bapak Suwendi tadi eh, akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami angkat yang berjudul mengenai polarisasi sosial dan konflik komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Nah, saat ini kita hidup di era modern dengan interaksi sosial yang sangat kompleks. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang yang seperti kita tahu ya. Nah, seperti ada budaya, ideologi, agama, maupun kepentingan yang lain ya. Itu menjadi kekayaan sosial. Namun, di sisi lain juga berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan yang dapat memicu konflik. Jadi dalam kondisi tersebut, komunikasi menjadi faktor yang sangat penting dengan bahasa berperan sebagai alat utama dalam menyampaikan ide atau gagasan dan emosi. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kemampuan berbahasa yang baik sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam keterampilan berbahasa sendiri terbagi menjadi dua yang kita tahu ya, yaitu keterampilan reseptif yang meliputi mendengar dan membaca, serta keterampilan produktif yang meliputi berbicara dan menulis. Nah, kedua keterampilan ini harus berjalan seimbang agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif. Namun pada kenyataannya masih banyak terjadi kesalahpahaman nih dalam komunikasi, sudah pasti ya. Nah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan dalam memahami pesan atau maupun dalam menyampaikan pesan secara jelas. Perkembangan teknologi dan media sosial juga mempengaruhi kondisi tersebut, di mana kan saat ini kan perkembangan teknologi kita tahu ya sangat pesat sekali gitu. Nah, informasi yang tersebar dengan cepat seringkali tidak terverifikasi nih, sehingga memunculkan bias, salah tafsir, hoaks, dan eh, pada akhirnya memperkuat polarisasi sosial di masyarakat. Nah, dari situ dampaknya konflik komunikasi menjadi semakin sering terjadi, baik di lingkungan sosial, pendidikan, agama, maupun di ruang digital. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kami membuat penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai konsep polarisasi sosial, memahami mekanisme terjadinya konflik komunikasi, serta menemukan solusi melalui peningkatan keterampilan berbahasa yang efektif. Nah, selanjutnya Pak Heru, tolong slide selanjutnya. Selanjutnya adalah saya jelaskan tentang adapun rumusan masalah dari materi yang kami angkat, yaitu pertama, bagaimana sih konsep dasar keterampilan berbahasa reseptif dan produktif itu? Yang kedua,
bagaimana teori polarisasi sosial dan konflik komunikasi di masyarakat ya. Yang ketiga, bagaimana hubungan polarisasi sosial dan konflik komunikasi dengan keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Yang keempat, bagaimana mekanisme pengaruh media terhadap keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Yang kelima, bagaimana dampak positif, negatif, dan pentingnya literasi media. Nah, ini pun ada tujuannya ya dalam penelitian ini kan buat tujuannya itu yaitu pertama, mengetahui nih konsep dasar keterampilan berbahasa reseptif dan produktif, kemudian mengetahui juga teori polarisasi sosial dan konflik komunikasi, kemudian mengetahui hubungan polarisasi sosial dan konflik komunikasi dengan keterampilan berbahasa reseptif dan produktif itu sendiri. Kemudian yang keempat, mengetahui mekanisme pengaruh media terhadap keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Dan yang kelima, mengetahui dampak positif, negatif, dan pentingnya literasi media. Nah, selanjutnya demikian penjelasan dari saya tentang latar belakang penelitian kami yang kemudian dilanjutkan oleh slide selanjutnya, Pak. Ya, dilanjutkan oleh Ibu Vivi. Terima kasih. Baik, Miss Soling, saya lanjutkan, yaitu yang kedua yaitu Masih di mute, Mohon Bu maaf. Vivi. Ya, saya dilanjut sama saya ya. Pak Hidayat, Pak Hidayat. Oh, Pak Hidayat. Ya, ya. Ya nggak apa-apa. Lanjut, Pak Hidayat. Ya, izin melanjutkan Bapak Ibu. Ini hanya mengingatkan kembali ya, kita sebagai guru bahasa kita sudah mengenal apa itu keterampilan bahasa reseptif dan apa itu keterampilan bahasa produktif. Oleh karena itu, mari kita mulai. Keterampilan bahasa reseptif yaitu kemampuan menerima dan memahami informasi dari orang lain sebagai dasar komunikasi. Di dalam kemampuan bahasa reseptif dibagi dua, yaitu menyimak dan membaca. Menyimak adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami pesan lisan, melibatkan pemahaman dan interpretasi makna, yaitu contohnya mendengarkan penjelasan guru dan menyimak cerita atau pidato. Sedangkan membaca adalah proses memahami makna dari teks tertulis, mencakup pemahaman isi, menemukan ide pokok, dan menarik kesimpulan. Contohnya adalah membaca intensif, membaca ekstensif, dan membaca kritis. Dilanjut, Pak Heru. Kemampuan bahasa yang kedua yaitu kemampuan bahasa produktif, yaitu kemampuan menghasilkan bahasa untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang pertama yaitu berbicara atau speaking, yaitu kemampuan mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan untuk memerlukan keberanian, kejelasan artikulasi, dan penguasaan kosakata. Contohnya adalah presentasi, diskusi, atau percakapan sehari-hari. Yang kedua adalah menulis atau writing, di mana kemampuan ini menuangkan ide dalam bentuk tulisan yang sistematis dan mudah dipahami. Di sini membutuhkan berpikir kritis dan terstruktur. Contoh untuk menulis yaitu menulis narasi, deskripsi, eksposisi, atau argumentasi. Dilanjut, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya itukan dulu ya, informasikan bahwasanya di kelompok 5, kelompok kami, nanti di akhir ada kuis dan kuisnya langsung akan saya tunjuk dan bagi yang bisa menjawab akan mendapatkan satu buah Silver Queen yang akan dibagi pada saat pertemuan di Unindra nanti. Siap-siap, ada 2 Silver Queen yang akan kami bagi. Bagi yang mampu menjawabnya, dia yang dapat. Belum, jangan angkat tangan dulu Pak Jumri. Baik, selanjutnya itu pemaparan teori polarisasi dan konflik komunikasi
yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Adi Pranata. Kepada Pak Heru dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Ya, hari boleh sore tapi semangat, kita masih pagi ya. Alhamdulillah masih bisa menyimak pemaparan dari tim kelompok 5. Insya Allah terkait dengan teori polarisasi dan konflik komunikasinya. Nah, teori polarisasi sosial itu menurut Sunstein, individu dalam kelompok dengan pandangan serupa mengalami sikap penguatan sikap menjadi lebih ekstrim setelah berdiskusi dengan kelompok sependapat. Jadi menurut teori Sunstein ini, jadi setelah berdiskusi akan terbagi bentuknya, terpecah gitu. Setelah berdiskusi akan terpecah. Ya, pemikirannya, pendapat itu akan terpecah gitu kan. Jadi teori polarisasi di sini merupakan konsep dalam kajian sosiologi dan ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terpecah menjadi dua atau lebih kelompok dengan pandangan, sikap, ideologi yang saling bertentangan secara tajam. Karena banyak sekali kejadian di kita setelah adanya di Indonesia, terutama ketika setelah adanya diskusi apapun pasti akan terpecah antara yang setuju dan yang bertentangan. Nah, masyarakat terpecah itu menjadi kelompok dengan pandangan atau sikap yang saling bertentangan sama tajamnya. Nah, karakteristiknya dari teori polarisasi ini, satu itu akan terbentuk kelompok kita dan mereka. Jadi kalau kita yang pendapat disebut itu dengan kita, dengan mereka itu akan ada pendapat yang bertentangan terkait suatu isu atau lain halnya dalam menyikapi fenomena-fenomena sosial gitu kan. Yang keduanya adalah mempunyai bias konfirmasi. Jadi semakin arahnya itu semakin tidak jelas gitu. Yang ketiga akan menurunnya toleransi. Makanya di kita itu gampang sekali terdistraksi gitu kan. Apalagi terkait dengan isu toleransi. Nah, keempat ini yang sangat dikhawatirkan konflik. Karena konflik itu bisa dipicu oleh hal-hal kecil. Pendapat sekalipun bisa menjadi konflik. Ya, menurut teori polarisasi sosial Sunstein-nya. Nah, faktor penyebabnya adalah media sosial dan algoritma digital. Bapak Ibu boleh lihat sekarang di scroll TikTok-nya, dibuka atau Instagram-nya, kira-kira algoritma Bapak Ibu itu arahnya kemana? Kalau yang saya pribadi, algoritmanya itu larinya itu ke BGN. Algoritma itu lebih mengarah ke sana sekarang. Gitu kan? Nah, nanti tergantung dengan algoritma dari akun media sosial pribadinya masing-masing. Nah, yang kedua adalah perbedaan ideologi politik dan agama ini akan menjadi faktor penyebab munculnya polarisasi sosial. Ya. Kemudian yang ketiga, rendahnya literasi media. Nah, ini juga menjadi faktor utama, salah satu faktor yang penting gitu kan. Karena semua individu sekarang tidak lepas yang namanya media sosial. Gitu. Bahkan siswa aja bisa sambil belajar, dia sambil live TikTok, live Instagram, dan lain sebagainya. Yang keempatnya adalah pengaruh opini publik dan framing di media. Sangat berpengaruh sekali terkait dengan faktor yang akan mengakibatkan terjadinya polarisasi sosial. Next. Konflik komunikasi. Pembahasan yang kedua. Menurut Joseph De Vito, konflik komunikasi di sini adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, perbedaan persepsi, tujuan yang kemudian akan menimbulkan sebuah ketegangan atau pertentangan dalam komunikasi. Nah, dengan kata lain, konflik komunikasi bukan hanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, tetapi juga cara kita menyampaikan pesan yang dapat dipahami. Nah, di sini konflik ini terjadi proses pertukaran pesan antara individu atau kelompok. Beberapa faktor yang memicu konflik komunikasi antara lain satu, perbedaan persepsi. Nah, pesan yang sama, perbedaan persepsi itu adalah pesan yang sama, tapi diartikan berbeda oleh individu yang lainnya. Ini saya contohkan, mungkin Bapak Ibu bisa jawab nih. Diva sudah pulang.
apakah ada berapa persepsi di sini? Diva sudah pulang. Ada satu kalimat Diva sudah pulang dan ini sering terjadi gitu. Ini ada dua pernyataan. Kalimat tersebut bisa menimbulkan dua pernyataan, ada atau akan menimbulkan arti gitu. Persepsinya ada dua, antara pernyataan memberitahukan bahwa Diva ini sudah pulang atau ini berupa pertanyaan. Diva sudah pulang. Nah, kalau pertanyaan berarti salah satunya adalah tidak adanya tanda baca. Berarti keterampilan berbahasanya perlu diperbaiki. Karena ini akan menimbulkan beberapa persepsi atau pandangan yang kedua adalah faktor yang kedua adalah ketegangan dalam interaksi. Sehingga komunikasi di sini menjadi tidak nyaman, defensif atau emosional. Bahkan Bapak Ibu sendiri mungkin mengalami atau menyaksikan sendiri fenomenanya di kalangan siswa ataupun rekan sejawatnya. Mereka akan menganggapnya ini seperti bercanda, tapi ketika emosional lawan bicaranya tidak stabil, ini menjadikan sebuah faktor ketegangan dalam interaksinya. Contohnya aja, makanya mikir. Kalau konteksnya bercanda, kalau emosionalnya bercanda mungkin akan sebagai jokes aja, akan diterima sebagai candaan atau satiran. Tapi ketika emosionalnya itu tidak stabil, maka ini akan menimbulkan konflik di antara dua kelompok atau dari lawan bicaranya. Nah, yang ketiga adalah kesalahpahaman. Informasi tidak diterima sesuai maksud si pengirim. Mau dibeliin jus? Nah, akan dijawab seseorang misalnya bertanya mau dibeliin jus. Nah, yang B itu menjawab mangga. Mangga di sini kan akan menimbulkan dua persepsi juga. Enggak, dalam bahasa Sunda itu ya silahkan. Mungkin di dalam bahasa Indonesia-nya kan berarti buah mangga. Yang mengakibatkan nanti ini akan menjadi kesalahpahaman yang tiba-tiba ujung-ujungnya dikasihlah jus mangganya gitu. Itu salah satunya. Kemudian yang keempat adalah respon defensif. Individu cenderung membela diri atau menyerang pihak orang lain. Nah, ini biasanya fenomena ini terjadi di kalangan siswa nih. Guru atau siswa, siswa dengan siswa gitu kan. Guru dengan guru juga bisa nih biasanya ya. Contohnya adalah guru yang menegur siswa karena tidak mengerjakan tugas. Kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Ini sudah lewat batas waktu. Nah, respon defensifnya, si siswa itu akan melakukan sebuah pembelaan. Ya, bukan salah saya, Bu. Tugasnya terlalu sulit. Dan Ibu juga tidak menjelaskan, misalnya, tugasnya itu dengan jelas dan terperinci. Sehingga kami kebingungan dalam mengerjakan tugas. Itu kan respon defensifnya, respon pembelaan. Gitu. Bisa jadi, respon itu akan menyerang balik. Gitu. Itu kan berupa pertentangan, berupa pembelaan dan serangan baliknya, serangan balik kepada si guru tersebut. Kemudian, nah, jenis konflik komunikasi itu bisa terjadi gara-gara satu, bisa jadi kita bedakan menjadi tiga jenis konfliknya. Yang pertama itu verbal, kata langsung, ya, terjadi melalui kata-kata secara langsung seperti perdebatan atau argumen. Kemudian yang keduanya adalah konflik nonverbal, ditunjukkan melalui ekspresi wajah, gestur atau bahasa tubuh yang disalahartikan. Jadi ketika berkonflik jangankan berkomunikasi gitu kan, menatap bertemunya saja dia langsung eh, bahasa Sundanya apa ya, ngabalinger gitu kan, langsung menghindar gitu kan. Kemudian yang ketiga nih yang sering terjadi adalah konflik digital terjadi dalam komunikasi online, media sosial, chat, sering dipicu oleh yang satu kurang jelas konteks, tidak adanya intonasi suara, dan interpretasi teks yang berbeda. Biasanya saling sindir di sini. Kemarin juga terjadi antara Korea dengan Indonesia, netizennya kan saling sindir juga, saling serang, dan lain sebagainya. Itu konflik digital. Masuknya ke kategori konflik digital. Nah, kemudian faktor penyebabnya adalah konflik komunikasi ini bisa disebabkan yang pertama adalah perbedaan budaya dan pengalaman. Semakin bijak kita menggunakan media sosial, mungkin akan semakin bijak juga kita menyikapi atau menghindari konflik itu sendiri. Yang kedua adalah emosi yang tidak terkendali. Ya, banyak sekali di media sosial beredar bahwa menandakan emosinya itu tidak stabil ketika melihat suatu postingan atau statement dan lain sebagainya, mereka langsung meledak-ledak dan terbawa emosinya gitu.
Yang ketiga adalah kurangnya keterampilan berbahasa. Di sinilah pentingnya keterampilan berbahasa, ya. Agar kita lebih bijak lagi dan menyikapi terkait dengan tidak terjadinya konflik komunikasi. Yang keempat, gangguan komunikasi. Dan kelimanya adalah bias dan prasangka. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya lanjutkan ke moderator. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Heru. Selanjutnya dan pemaparan yang selanjutnya yaitu pemaparan hubungan polarisasi sosial dan konflik komunikasi dengan keterampilan berbahasa reseptif dan produktif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi dipersilahkan. Terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang hubungan dengan keterampilan dan bahasa. Dalam konteks pembelajaran bahasa, keterampilan reseptif yaitu mendengar dan membaca yang rendah itu dapat menyebabkan salah tafsir. Kemudian keterampilan produktif berbicara dan menulis. Jika kemampuan ini lemah, maka akan menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas atau sulit disampaikan. Akibatnya komunikasi menjadi tidak efektif dan berpotensi menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, teori konflik komunikasi menegaskan bahwa konflik tidak hanya muncul karena perbedaan pendapat, tetapi juga karena kegagalan dalam memahami dan menyampaikan pesan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan bahasa menjadi kunci utama dalam mencegah dan mengatasi konflik komunikasi. Ada 3 hal di sini ya, produktif, lemah, pesan disampaikan secara tidak jelas, reseptif rendah, salah tafsir dari informasi yang diterima, dan konflik komunikasi, keduanya berujung pada miskomunikasi dan gesekan. Terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Bu Dwi. Selanjutnya yaitu di pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri berkaitan dengan pengaruh media terhadap keterampilan bahasa reseptif dan produktif. Beberapa mekanisme yang mempengaruhi, ya, bagaimana media mempengaruhi individu. Yang pertama itu ada konformitas. Ya. Konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan norma, gaya, atau kebiasaan kelompok. Kaitannya dengan media, media sering menciptakan standar bahasa yang dianggap tren, gaul, atau benar. Misalnya, penggunaan bahasa slang atau bahasa gaul dari media sosial. Gaya bahasa influencer. Salah satu contoh gaya bahasanya itu kan kayak Fajar ya, saya apa itu sad boy. Kadang-kadang dia ada ini kayak joki tuh. Kuku kuku kuku. Nah, gitu. Itu sering diulang-ulang bahkan diikuti-ikuti oleh anak-anak zaman sekarang gitu loh. Terus selanjutnya dampak pada keterampilan bahasanya. Bahasa reseptif, individu akan lebih mudah memahami bahasa yang sedang tren karena sering terpapar dan sering diulang-ulang gitu. Sedangkan dampak untuk keterampilan berbahasa produktif, individu sering kecenderungan menggunakan bahasa yang sama agar diterima di lingkungan. Misalnya ikuti memakai istilah viral tersebut. Nah, dampak positif meningkatkan kemampuan mengikuti perkembangan bahasa. Adapun dampak negatifnya bisa mengurangi penggunaan bahasa baku. Selanjutnya yaitu imitasi. Imitasi adalah proses meniru perilaku termasuk bahasa dari orang lain atau media. Kaitannya dengan media, anak atau remaja meniru cara bicara tokoh film, YouTuber, atau selebritas. Meniru intonasi, kosakata, bahasa, gaya ekspresi. Dampak pada keterampilan bahasanya, bahasa reseptif membantu memahami pola bahasa melalui pengulangan dan pengamatan. Adapun bahasa produktifnya
meningkatkan kemampuan berbicara atau menulis karena meniru struktur kalimat dan kosakata baru. Dampak positifnya mempercepat proses belajar bahasa, adapun negatifnya bisa meniru bisa meniru bahasa yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan konteks. Selanjutnya adalah internalisasi. Internalisasi adalah proses ketika nilai, norma, atau bahasa yang diperoleh menjadi bagian dari diri individu, tidak sekedar ikut-ikutan lagi. Kaitannya dengan media, bahasa dari media sering digunakan artinya dianggap sebagai bahasa sendiri. Misalnya, terbiasa menggunakan istilah asing atau gaya komunikasi tertentu. Dampak pada keterampilan bahasa, reseptif, pemahaman bahasa menjadi lebih mendalam karena sudah tertanam. Dampak keterampilan berbahasa produktifnya, individu mampu menggunakan bahasa secara lebih alami, lancar, dan konsisten. Dampak positifnya, membentuk kemampuan bahasa yang lebih stabil dan percaya diri. Dampak negatifnya, jika yang diinternalisasi kurang tepat, bisa sulit diubah. Nah, itu adalah eh, pengaruh ya, pengaruh media terhadap keterampilan berbahasa reseptif dan produktif. Selanjutnya, dampak positif, dan pentingnya literasi media. Dampak positif media mempermudah akses informasi. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Memperluas jaringan sosial. Menjadi sarana ekspresi diri. Adapun dampak negatif dari media, penyebaran informasi palsu atau hoax, cyberbully, kecanduan media sosial, dan yang terakhir menurunnya interaksi sosial secara langsung. Selanjutnya, pentingnya literasi media. Untuk menghadapi pengaruh media, individu perlu memiliki kemampuan literasi media, yaitu kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media secara kritis. Literasi media membantu individu agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Nah, demikian penjabaran dari kami, tapi sebelumnya kepada Bu Dwi untuk dipersilakan membacakan simpulan dari materi yang kita bahas pada hari ini. Silakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Wendy. Kesimpulan dan literasi media yaitu satu, keterampilan berbahasa, reseptif dan produktif saling terkait sebagai fondasi komunikasi efektif. Sedangkan polarisasi sosial, pembelahan masyarakat akibat perbedaan yang tidak dikelola dialogis. Konflik komunikasi, kegagalan pertukaran pesan karena perbedaan persepsi dan emosi. Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan media secara kritis. Literasi media membantu individu agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Demikian kesimpulan dan literasi media dari kelompok 5, saya kembalikan kepada moderatornya. Baik, terima kasih Bu Vi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya, dipersilakan. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada Pak, mohon izin Pak bertanya. Ya, Ibu Ade, dipersilakan Bu Ade, enggak? Oke, baik Pak. Saya di kelompok 6 ingin menanyakan bagaimana penguatan keterampilan berbahasa reseptif secara spesifik
dapat diintegrasikan dalam kurikulum literasi media untuk mereduksi penyebaran hoak. Udah, Bu? Udah, Pak. Oke, Makasih. ya sama-sama, Bu. Langsung dijawab saja ya, biar lebih enak, biar satu-satu. Sebelum kami jawab, barangkali ada yang mau mencoba untuk menjawab dari teman-teman kelompok lain. Silakan berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Kelompok lain, Seperti tidak ada kah? Kalau tidak ada, silakan Pak Heru menjawab pertanyaan Ibu Ade. pertanyaannya, Bu. Bagaimana Pengaruh penguatan hmm, keterampilan berbahasa bagaimana reseptif ya secara spesifik dapat diintegrasikan dalam kurikulum literasi media untuk mereduksi penyebaran hoak. berarti literasi yang ditanyakan itu keterampilan berbahasa reseptifnya secara menstop apa namanya menstop penyebaran hoax gitu ya, Bu ya. Bisa saya simpulkan Ya, pertanyaannya. betul Nah, Pak, betul Pak. Ya. ini Bu, sekarang ini kan marak sekali ya terkait dengan fenomena-fenomena yang ada terutama di media sosial TikTok ya. Itu banyak sekali beredar terkait dengan salah satunya itu adalah isu kesehatan. Salah satu contohnya itu kan apa namanya pengobatan alternatif misalnya. Stop, jangan makan aku sambil apa dan lain sebagainya gitu kan. Padahal kan, nah kalau orang yang gini kan kaitannya dengan literasi media ya, kemampuan membacanya berarti kan agak lebih kritis gitu kan. Padahal pada kenyataannya itu banyak sekali beredar gitu. Bahkan diteruskan, bahkan di forward beberapa kali gitu kan, diteruskan dan pada dasarnya itu tidak diketahui kebenarannya itu valid atau tidak gitu. Hanya sebatas menyebarluaskannya saja. Nah, inilah salah satu pentingnya adalah literasi media yang bisa dikaitkan dengan kurikulum literasi di sekolah. Karena kan di sekolah-sekolah juga banyak beredar program-program terkait dengan penguatan program literasinya. Yang mungkin salah satunya adalah kita mengedukasi bahwa ketika misalnya sesuatu itu ya perlu dikaji atau diverifikasi ulang gitu. Kita perlu apa namanya dikaji lagi, diperdalam lagi informasinya itu berasal dari mana, benar atau tidak gitu. Karena banyak sekali akun-akun fake yang menyebarluaskan hal seperti ini gitu. Yang nantinya akan menyebabkan orang-orang akan mudah terdistraksi dan gampang percaya pada isu-isu tersebut. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan dari teman-teman yang lain mungkin, mangga kita diskusi saja pengalaman-pengalaman yang beredar di media sosialnya gitu. Yang ada kaitannya dengan pertanyaan Bu Ade tadi gitu kan. Eh, Penguatan keterampilan berbahasa reseptif itu agar mencegah penyebaran hoax itu sendiri gitu. Izin Itu Bu menambahkan, Ade. Oh, Ya, mangga Bu Bu Rani. Rani, Izin. silakan. Bu Silakan Rani Bu. dulu. ya Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya setuju dengan penyampaian yang disampaikan oleh Pak Heru ya. Tadi metode penguatan literasi reseptif gitu ya untuk menangkal hoax. Jadi menurut saya itu mengembangkan apa berpikir kritis. Jadi kita bisa saring dulu sebelum sharing gitu. Jadi jangan langsung membagikan informasi yang diterima gitu. Jadi kita bisa baca dulu, simak dulu isinya secara keseluruhan, baru kalau dirasa positif itu bisa di-sharing. Terus selain itu juga kita bisa menganalisis konteks dan sumber. Memahami teks berita atau siapapun penulisnya dengan kredibilitas sumber informasi. Yang ketiga, kita bisa mengecek tanda-tanda hoax. Jadi bisa waspada terhadap informasi yang memaksa, emosional, atau tidak memiliki dasar faktual yang jelas. Juga kita bisa memverifikasi informasi dengan memeriksa sumber asli gitu dengan memastikan kebenaran informasi tersebut.
Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Ibu Rani sudah memaparkan. Ada lagi yang mau menanggapi? Seperti itu ya. Dipersilakan. Ibu Nambahin Listi. sedikit boleh? Ya, mangga Bu Oke, Listi. boleh Bu Ya, Listi, Boleh mangga. banget. ya. Tadi udah banyak banget ya dari Pak Heru, dari Bu Rani. Cuman ada satu hal yang sepertinya ada agak fenomenal dengan istilah clickbait. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, di zaman serba digital sekarang banyak sekali informasi yang judulnya bombastis, tapi ternyata bertolak belakang isinya. Dan ini bisa memakan korban anak-anak kita yang memang yang literasi tinggi saja bisa ketipu, apalagi yang literasinya rendah. Ya, seperti siswa SMP, SMA, SD kan masih pengembangan literasinya mesti kita pupukkan ya teman-teman. Jadi maksud saya hati-hati dengan fenomena clickbait itu. Kadang anak terprovokasi dengan judul, jangankan anak kita juga kadang begitu, main komentar saja, padahal tidak dibaca dengan jelas. Ya, Hati-hati betul, aja ya. betul. Pak, dulu kita belajar bahasa itu, kalau kita menulis sesuatu gunakan judul yang menarik. Nah, sekarang fenomenanya clickbait itu adalah judul menarik tapi cuma sekedar viral saja, tidak masuk ke arah ranah isi. Jadi dibiasakan untuk membaca segala sesuatunya itu secara detail, secara utuh, dan memeriksa sumbernya. Kurang lebih begitu teman-teman, saya nambahin sedikit aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Banyak Listi, Bu terima Listi, kasih. bukan sedikit lagi itu. Iya, Karena silakan Pak Heru. fenomenanya memang seperti itu ya, Pak Wendy. Iya, Banyak betul. sekali konten-konten yang membuat clickbait-nya itu gitu. Padahal isinya apa, judulnya apa, isinya pun berbeda gitu. Ya, Makanya betul. kita harus berhati-hati dan mengedukasi kepada putra-putri kita di sekolah agar lebih hati-hati dalam menerima informasi. Mungkin itu yang dari ada kaitannya dengan pertanyaan yang Bu Ade tanyakan tadi. Mudah-mudahan Bu Ade puas dengan jawaban dan diskusi kita karena ada beberapa pendapat juga ya dari Bu Rani, Bu Lisi juga menambahkan. Mungkin teman-teman yang lain juga mau menambahkan, monggo gitu kita persilakan diskusi aja, sharing aja. Gitu. Boleh sedikit aja ya Pak ya. Ya, mangga Pak Teguh, Nah, silakan. tadi udah banyak sama Bu Rani sama Bu Listi juga. Yang pasti sebelum kita meneruskan apa tuh informasi-informasi yang belum jelas, kalau saya selalu bilang ke anak-anak, stop dulu nak, pikirkan itu benar atau tidak, cari sumbernya. Kemudian pikirkan itu manfaat buat kamu apa, manfaat baiknya apa. Terus ada ketika kamu meneruskan, ada dampak negatifnya apa. Jadi kamu harus memikirkan semuanya, dampak positif dan negatifnya, baik untuk kamu sendiri maupun untuk orang lain. Karena itu akan dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia ini. Itu aja sih. Jadi jangan langsung diteruskan, tapi dipikirkan dulu seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Teguh. Oke, cukup ya Bu Ade ya. Ya, cukup Pak. Ya, Makasih banyak ya. karena ini sudah didukung oleh kurang lebihnya 4 pendapat ya. Alhamdulillah. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya kembali. Silakan. Langsung saja. Ya, Ibu Dini. Dipersilakan Bu Dini. Ya, izin bertanya, saya Baik, Dini Bu. dari kelompok 6. Di Ya. era serba digital ini, di zaman digital ini, menurut kelompok Bapak, bagaimana keterkaitan antara rendahnya keterampilan berbahasa reseptif dengan meningkatnya polarisasi sosial? Gitu. Iya, terima kasih. Ya, Ibu Dini. sama-sama. Teman-teman ada yang mau menjawab? Silakan. Ibu Dwi, Miss Olin mau Miss jawab tuh, Miss Olin, Miss Olin. Olin, Bapak Hidayat. Mungkin dilempar ke yang lainnya, mungkin ada yang mau jawab, teman-teman. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara rendahnya keterampilan berbahasa reseptif dengan meningkatkan polarisasi sosial di era digital? Bu Vi lanjut.
Kalau di sini saya lagi azan, jadi saya mute dulu. Oh. Hmm. Izin menjawab ya. Keterampilan berbahasa reseptif itu dikhususkan untuk menyimak dan membaca kritis ya. Berperan penting dalam memahami pesan secara utuh dalam konteks teori komunikasi. Kegagalan dalam proses decoding pesan akan menghasilkan distorsi makna atau perbedaan makna. Jadi rendahnya keterampilan berbahasa reseptif menyebabkan salah tafsir dan kesulitan memahami informasi secara utuh. Hal ini membuat orang mudah terpengaruh berita bohong atau provokasi, sehingga memperkuat perpecahan pandangan dan memicu peningkatnya polarisasi sosial. Studi kasusnya seperti contoh itu pada pemilu Indonesia 2024 tahun kemarin, banyak masyarakat itu menyebarkan informasi politik tanpa verifikasi individu yang tidak memiliki kemampuan membaca kritis, cenderung menerima berita hoaks cenderung menerima berita hoax, kemudian sebagai kebenaran. Akibatnya terjadi polarisasi tajam antara pendukung kandidat tertentu, bahkan memicu konflik di media sosial dan lingkungan sosial nyata. Mungkin ada yang mau menambahkan? Sementara saya masih off dulu ya, masih azan. Mangga yang lain dipandu dulu. Izin menambahkan pertanyaan dari Bu Dini ya tadi itu eh, rendahnya keterampilan berbahasa reseptif dengan meningkatnya polarisasi sosial di era digital gitu ya Bu ya. Eh, Sedikit saja Iya, betul. menambahkan mungkin ya karena polarisasi ini kan tadi sudah dipaparkan lebih dahulu ya itu kan posisinya itu ketika setelah berdiskusi dia itu memiliki sudut pandang yang ekstrim gitu. Jadi pada dasarnya agar ini tidak terjadi berarti kan perlu adanya verifikasi dan identitas agar tidak terjadinya khususnya di keterampilan menyimak gitu ya. Karena kan rata-rata itu menyimak atau membaca gitu kan. Membaca belum sepenuhnya, tiba-tiba dia langsung menyimpulkan sendiri gitu kan. Nah, makanya pentingnya eh, pemahaman literasi dasarnya terkait eh, dalam upaya tidak terjadinya polarisasi di dunia digital itu sendiri. Mungkin Bu. Pak Wendy, itu pertanyaan dari Bu dosen di kolom chat atau ke teman-teman yang lain dulu. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawabannya, jadi kita bisa berdiskusi kembali gitu. Iya, iya. Baik, cukup Pak Heru. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh iya, ini ada bentar. Oh ya, ada pertanyaan dari Ibu dosen. Adakah atau bagaimanakah hubungan antara perundungan di tingkat sekolah dengan polarisasi sosial dan konflik komunikasi? Silakan ada yang mau menjawab, Bapak Ibu. Ulangi lagi, adakah atau bagaimanakah hubungan antara perundungan di tingkat sekolah dengan polarisasi sosial dan konflik komunikasi? Miss Olin, Pak Hidayat, Hadir, ya, nah, boleh saya jawab? siap. Mangga Bu Olin. Oke, adakah atau bagaimanakah hubungan antara perundungan di tingkat sekolah dengan polarisasi sosial dan konflik komunikasi? Kalau menurut saya ada, Ibu. Karena kebanyakan perundungan itu terjadi dari konflik komunikasi tersebut. Jadi dari komunikasi itu terjadilah perundungan. Gitu. Jadi
banyak contoh kasus misalkan ada anak yang sebenarnya bukan maksudnya seperti apa atau bagaimana, tapi dengan komunitas yang tidak tepat, jadi terjadilah perundungan itu, terjadilah cyberbullying gitu. Jadi menurut saya memang ada betul ada hubungan antara perundungan itu pasti ada di tingkat sekolah. Mungkin yang lain ada bisa tambahkan? Silakan Baik, yang lain. saya tambahan dikit lah. Oh, Pak Boleh. Hidayat, silakan Pak Hidayat. Ya, karena dari tadi tentang polarisasi sosial, yaitu ciri utamanya adalah salah satunya adalah menurut yang pertama yaitu membagi dua antara kita atau kami mungkin ya dan dia atau mereka. Perbedaan itu akhirnya terjadinya penurunan toleransi perbedaan pandangan antara si kami atau si kita dan dia. Dalam hal ini yang dibulinya, berarti gitu ya. Oleh karena itu, ketika pertanyaannya adakah hubungannya, jelas ini terlalu berhubungan sekali seperti itu. Terima kasih. Si Pak Hidayat. Jadi begitu Ibu, ada hubungannya ya Bu ya. Mangga yang lain barangkali ada yang mau bertanya kembali atau memberikan sanggahan atau masukan. Mungkin Jadi tambahan aja intinya sedikit. izin. Ya, Oh, mangga. Bangga Bu Linda, Bangga. Mangga. Jadi intinya tadi penjelasan dari Pak Hidayat ya. Pak Hidayat itu berarti ketiganya itu ada tiga aspek berarti ya. Jadi timbulnya polarisasi itu akan muncul terjadinya konfliknya itu konflik komunikasi. Kemudian dari situ akan berujung ke perundungan gitu ya. Jadi kayak segitiga muter-muter gitu ya Pak ya, Pak Hidayat Iya, maksudnya. mungkin itu. Pak Hidayat. Ya betul gitu. Perbedaan komunikasi terus membagi kelompok berarti ya. Dibagi kelompoknya antara terus barulah perundungan. Mungkin sederhananya gini sih Bu Linda, karena kan kita di kelas pasti mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kelas, circle A, circle B, circle C gitu kan. Pasti dalam lingkup itu akan terciptanya polarisasi bahkan sebelum bahkan sebelum berdiskusi aja itu sudah terpola gitu yang nantinya akan mengacu kepada konflik komunikasinya. Salah satunya adalah bisa jadi ejekan. Biasanya yang paling sering itu kalau di SD ya, kalau di SMK udah nggak terjadi, itu biasanya panggilan orang tua gitu. Itu kan salah satu bentuk konflik komunikasi juga yang ujung-ujungnya nanti akan berakhir kepada perundungan gitu. Entah itu nantinya akan melibatkan dua kelompok atau misalnya individu itu sendiri gitu. Mungkin itu sih Bu Linda yang saya tangkap dari pertanyaan Bu dosen. Oke, siap dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Dipersilakan. Masih ada waktu kurang lebihnya 26 menit lagi. Silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya, dipersilahkan. Bagaimana teman-teman? Ada pertanyaan teman-teman. lagi tidak? Untuk kelompok Coba deh nanya deh. Pak Surendi. Ya, mangga Bu Listi. Oke. Ya, silakan Bu Listi. Sejak tadi kita membicarakan tentang keterampilan reseptif. Saat ini kita lanjut ke keterampilan berbahasa produktif teman-teman. Yang menjadi pertanyaan saya langsung saja, dalam konteks konflik digital, menurut teman-teman, mengapa keterampilan berbahasa produktif
ya seperti menulis atau berbicara, itu seringkali gagal mencegah terjadinya cyberbullying atau konflik verbal di platform berbasis teks itu. Kira-kira seperti apa teman-teman? Ini masih ada kaitannya dengan kalau tadi kan bullying yang terjadi live langsung di dunia nyata. Nah, ini di dunia digital. Dengan tolak ukurnya adalah keterampilan berbahasa produktif. Sekian, terima kasih. Baik, Ibu Listi, boleh saya bantu jawab, tapi boleh ulang lagi Kak tadi Wendy kayaknya pertanyaan. mau ngomong Bu Miss Olin, cuman mic-nya tertutup moderator itu. Oh iya, maksudnya saya mau mempersilahkan Miss Olin, Oh anu iya, tertutup. silakan. Matikan, Bu. Halo, Makanya Miss Olin. Ya, apakah sudah silakan. terdengar? Ya, sudah. Oke. Mohon maaf Bu Listi, boleh mengulang kembali pertanyaannya. Pertanyaan. Oke, untuk pertanyaannya, menurut teman-teman, mengapa seringkali dalam konteks konflik digital itu seringkali keterampilan berbahasa yang kita ketahui kan mungkin berbahasa produktif ya, mungkin lebih fokusnya di menulis kali ya, karena kan kita sering olahraga jarinya itu ketik-ketik-ketik, itu kan di medsos seperti itu. Nah, kenapa sih keterampilan berbahasa produktif ini seringkali gagal mencegah terjadinya cyberbullying atau konflik verbal di platform yang notabene-nya berbasis digital? Jadi bullyingnya terjadinya digital, Miss. Kenapa menurut Miss? Harusnya kan yang namanya produktif, produksinya ya bagus lah ya. Kan keterampilan. Ya, betul. Oke, baik Ibu Listi, yang tadi disampaikan pertanyaannya adalah bagaimana ya, mengapa keterampilan berbahasa produktif itu seringkali gagal mencegah terjadinya cyberbullying. Tadi kita sudah bahas ya di pertanyaan pertama dari Bu siapa tadi ya, yang ada beberapa teman pendapku. Nah, memang di dunia digital sekarang saat ini memang lagi marak ya, eh, literasi yang kurang ya, kalau misalkan bisa dibilang ya, misalkan ada suatu berita, misalkan news gitu ya. Nah, mungkin contoh nih, mungkin sekarang lagi hot kayaknya tentang eh, BBM ya nggak? BBM lagi naik kan. Nah, saya lagi lihat di Instagram Kita ini. Halo, tes. Iya. Ya, Oke. lancar, Miss. Lancar. Ada satu judul di platform Instagram ini, di salah satu akun news, Pertamina naikkan harga BBM per hari ini. Nah, saya mau tanya dulu dengan teman-teman nih. Komentar kalian, coba deh. Saya mau tanya komentar kalian kalau ada berita seperti ini. News, Pertamina naikkan harga BBM per hari ini. Bagaimana komentar dari kalian sebelum saya mengulik komentar dari netizen Indonesia ini? Boleh minta tolong teman-temannya. Boleh di komen atau langsung boleh. Gimana Miss? Maaf Miss. Boleh minta komentar dari satu narasi ini, news. Pertamina naikkan harga BBM per hari ini. Ya itu kayak tadi saya bilang clickbait. Kalau orang yang literasinya separuh-separuh ya pasti langsung panik. Udah langsung komen berjejeran. Betul. Iya kan, ekonomi lagi sulit, pemerintah bikin sulit. Saya begitu. Oke, betul ya. Kebencian terhadap pemerintah. Nah, tadi saya pengen minta komentar dari kalian, tapi mungkin ada yang komentar, mungkin kalau kalian menemukan narasi seperti ini, apa komentar kalian? Boleh, Miss? Boleh Pak Teguh. Kalau saya pribadi ya. Iya, Pak. Ada kenaikan BBM gitu sih, saya menanggapinya santai gitu. Artinya, saya membeli sekarang juga besok harganya naik. Saya membeli besok juga harganya naik. Jadi artinya tidak ada keuntungan yang signifikan buat saya. Seandainya besok makin naik, sekarang saya ikut mengantri ngisi full di
Pertamina. SPBU lah gitu loh. Ya, artinya nggak berdampak signifikan. Justru itu malah akan merepotkan diri saya sendiri, ngantrinya Ya, lama, buang waktu sia-sia. Kalau saya nanggapinnya santai, toh naik nggak naik, suatu saat pasti naik. Itu sih kalau kalau saya pribadi gitu. Jadi nggak perlu takut khawatir yang berlebihan aja gitu. Itu kalau saya. ya. Oke, Ya, Pak. berarti mendukung kayaknya Pak Itu Teguh. dari Pak Teguh ya. Maksudnya dalam artian positif lah ya. Toh juga ya mau gimana gitu ya kan. Nah, tapi saya mau baca nih beberapa komentar yang ada di sini ya. Nih. Eh ada nih ya. Yang naik BBM untuk orang kaya, yang heboh malah orang miskin. Nah, itu bagaimana tuh kan? Komentar itu. Yang naik BBM untuk orang kaya, yang heboh malah orang miskin. Itu kan salah satu yang gimana ya? Komentar yang langsung aja gitu loh. Jadi langsung tidak melihat dulu gitu loh konteksnya apa. Jadi eh, harusnya kan dilihat dulu konteksnya kenaikannya tuh yang mana gitu kan. Nah, saya lihat lagi yang lain ya. Hmm. Oke, sebentar ya. Nah, banyak juga nih, serendah ini memang minat baca WNI. Jadi narasinya tuh memang literasi kita tuh mungkin netizen itu mungkin kurang apa ya, tidak membaca konteksnya dulu gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang tadi Bu Listi tanyakan, mengapa sih keterampilan berbahasa produktif itu seringkali gagal mencegah terjadinya cyberbullying itu. Jadi kita melihat konflik digital itu sering dipicu oleh kurangnya konteks. Jadi maksudnya mungkin si admin itu mungkin lebih konteksnya lebih apa ya, general ya, supaya netizen lebih memahami atau eh, dan karena apa namanya, lain hal ini jatuhnya ke platform, jadi nggak ada intonasi suara atau teksnya kurang perbedaan interpretasi. Jadi dalam hal ini kebanyakan netizen itu eh, literasinya kurang dalam memahami konteks berita dalam suatu apa namanya eh, platform gitu loh. Jadi mungkin itu ya Bu Listi ya. Jadi ketika individu memiliki keterampilan kognitif yang lemah, mungkin pesan yang disampaikan cenderung tidak jelas atau emosional. Jadi sehingga memicu kesalahpahaman gitu. Gitu ya Bu Listi ya. Mungkin ada Ya, teman-teman yang boleh sedikit lagi ya, Miss ya. ya boleh Pak. Ya kemarin kayak Pak Bahlil yang mengatakan, saya tegaskan saya bukan pendukung pemerintah ya, tapi saya nggak mau gegabah gitu. Kayak kemarin Pak Bahlil mengatakan, ditanya Presiden, berapa hari kira-kira stok BBM kita aman? Gitu kan? Pak Bahlil Ya, menjawab ya, berapa? ya. 20 hari. Wah, netizen 20 langsung hari. kan? Yang mungkin yang Heboh. tidak suka dengan pemerintahan langsung, wah setelah 21 hari, ada yang naik kuda, ada yang naik apa segala macam. Padahal stok 20 hari itu bukan seperti yang kita pikirkan kan? Artinya sekarang perang pecah besar 20 ke depan habis kan, bukan seperti itu penjelasan resminya. Benar nggak? Tapi Ya. karena diliputi rasa benci, rasa segala macam, mengadu domba, memperkeruh suasana kan, karena memang ada orang yang suka memperkeruh suasana gitu kan. Senang Betul. ketika suasana keruh, dia merasa bangga. Wah, alhamdulillah nih rame nih gitu kan. Memang ada yang seperti itu gitu kan. Dan nyataannya kan bukan seperti itu. 20 hari terus habis terus kolaps Indonesia kan tidak seperti itu. Nah, itulah yang apa tuh tidak dipikirkan secara panjang oleh kebanyakan netizen gitu. Belum mencari kebenarannya tapi sudah komentar banyak gitulah. Kira-kira seperti itu sih. Ya, betul sih Pak. Saya setuju dengan Pak Teguh. Tapi memang di kenyataannya saya lihat di berita-berita yang eh, 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 contoh lah platform di Instagram ini gitu kan. Yang saya lihat berita-berita yang ditampilkan, yang dinaikkan itu kayak apa ya? Supaya menaikkan jadi kayak ngejual gitu dia dengan konteks yang bikin netizen berapi-api gitu loh. Yang jadi tuh rame tuh kan bikin komentarnya sampai
jutaan gitu. Gimana caranya? Itu bikin aja spot sepenggal-sepenggal yang nggak yang konteksnya nggak jelas kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi ya itulah yang memicu jadinya kayak ada cyberbullying, bullying atau hoax atau apa yang terjadi di dalam komentar-komentar itu. Jadi sebenarnya juga maaf nih, maksudnya yang saya lihat makin ke sini wartawan apa ya? Jatuhnya wartawan bukan sih kalau misalkan yang di news-news itu kok kayak nggak melihat dari sisi realnya, tapi mereka lebih melihat sisi gimana caranya menaikkan platform mereka sendiri, akun mereka sendiri untuk ngejual, untuk menaikkan follower, untuk menaikkan ya price mereka. Itu sih yang saya lihat gitu. Betul, betul, betul. Ya. Jadi sebenarnya intinya tadi kalau dari Miss yang bisa kurangkum literasinya ya Miss ya. Betul, Ketika betul. literasinya rendah, ditambah lagi pastikan yang namanya keterampilan berbahasa reseptif itu berhubungan dengan keterampilan berbahasa produktif. Ketika Ya, apa yang masuk itu rendah, ya otomatis yang ya keluar udah juga otomatis. rendahan. Seperti itu Betul. kan. Yang masuk adalah hal-hal negatif, yang Negatif, keluar juga hal negatif. negatif. Oke, terima kasih Oke. Miss. Sama-sama Ibu Listi. Ada lagi? Masih ada waktu kurang lebihnya 14 menit lagi. Udah cukup? Cukup? Cukup kayaknya Pak. Oke, Cukup kalau Cukup saya. kayaknya sudah cukup. Iya, cukup. sudah berkeringat. Jadi Olah pikir, kita Baik. olah pikir. Kalau Kan pembahasannya, kalau Bu. sudah cukup, nanti tambahan. saya itu dulu ya, saya tutup Oh, ada dulu yang ngasih nanti. tambahan? Saya. Ya, Oh, Ibu. Ya maaf, Bu. Ibu, Manggi. Mangga Ibu, Silakan Ibu. silakan. Ya, baik. Terima kasih kelompok Pak Suwendi dan tim. Saya kasih tambahan sedikit saja karena tadi sudah lumayan lengkap yang disampaikan. Jadi kenapa sih kita perlu sedikit banyak membahas tentang polarisasi masyarakat dan konflik komunikasi di perkuliahan keterampilan berbahasa reseptif dan produktif ya. Karena kita ingin sebagian besar di sini mungkin guru atau pendidik gitu ya, kita atau orang tua, kita ingin mempersiapkan generasi penerus itu siap menghadapi masalah nyata yang ada di masyarakat gitu. Gimana sih keterampilan berbahasa atau pembelajaran berbahasa ini punya kontribusi menghadapi polarisasi sosial dan juga konflik komunikasi. Benar yang dikatakan kelompok Pak Suwandi bahwa aku atau kami dengan mereka gitu, kamu terus kemudian bertemu dengan pandangan-pandangan yang sejenis itu memperkuat pola gitu. Akhirnya yang masuk ke dalam circle tertentu yang sesuai dengan pandangan-pandangan itu. Saya izin off cam ya karena kurang bagus kalau suaranya kalau ada kameranya. Enggak Ibu. Baik, saya lanjutkan tadi ya. Pembelajaran bahasa dinilai atau dirasa kini tidak lagi cukup dipahami sebagai penguasaan struktur, kaidah, atau keterampilan teknis semata, tapi harus dilihat sebagai praktek sosial yang hidup di tengah dinamika masyarakat. Isu polarisasi sosial dan konflik komunikasi sangat relevan untuk dibahas, terutama di perkuliahan yang seperti kita namanya keterampilan bahasa reseptif maupun produktif. Mengapa demikian? Karena bahasa pada dasarnya tidak pernah netral. Setiap ujaran, pilihan kata, intonasi, bahkan diam sekalipun selalu membawa nilai, sikap, dan posisi sosial tertentu. Dalam situasi masyarakat yang terpolarisasi, baik karena perbedaan pandangan, baik politik, agama, maupun identitas, bahasa dapat jadi alat peruncing konflik, tetapi juga sebenarnya berpotensi untuk membangun pemahaman. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran bahasa perlu bergeser dari sekadar benar secara linguistik, jadi juga tepat secara sosial dan etis.
Dalam ranah keterampilan reseptif, menyimak dan membaca, individu perlu dilatih untuk tidak hanya memahami isi pesan secara literal, tapi juga mampu membaca konteks, mengenali bias, serta menangkap makna tersirat. Di tengah arus informasi yang seringkali provokatif dan manipulatif, kemampuan ini krusial. Individu harus mampu membedakan antara fakta dan opini, mengenali framing dalam teks, serta memahami bagaimana bahasa digunakan untuk mempengaruhi persepsi. Dengan demikian, individu tidak akan mudah terprovokasi sekaligus tidak menjadi bagian dari penyebar misinformasi. Sementara itu dalam keterampilan produktif, berbicara dan menulis, tantangan yang dihadapi juga nggak kalah besar. Individu perlu mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan gagasan secara logis, jelas, dan tetap menghargai perbedaan. Komunikasi yang efektif bukanlah komunikasi yang memenangkan argumen, melainkan yang dan membuka ruang dialog. Jadi kalau ada dalam diskusi kelompok siswa kita misalnya ya, tidak sepakat dengan cara A, saya tidak mau cara A, saya mau pakai cara B untuk kelompok kita. Terus kalau si A-nya bilang kalau kamu nggak mau, kamu aja ngerjain misalnya. Nah itu salah ya. Tidak dibenarkan karena dia menutup ruang dialog. Mungkin jawaban yang bijaksana kita bisa mengerjakan tetap dengan cara A dan dimodifikasi dengan cara B misalnya gitu. Tetap membuka ruang dialog, tidak mutung atau marah gitu ya. Kemudian ada tokoh yang membawa konsep atau menawarkan solusi, namanya Marshall B. Rosenberg. Dia bawa konsep atau teori atau kemudian jadi judul buku Non-Violent Communication atau berkomunikasi tanpa kekerasan, yang menekankan 4 hal utama. Yang pertama, observasi tanpa menghakimi kondisi dan keadaan. Kemudian mengungkapkan perasaan. Yang ungkapkan saja, misalnya saya kecewa, saya tidak nyaman, bukan menyerang, kamu jahat, kamu menyinggung atau apa, tapi lebih ke perasaan pribadi aja, perasaan kita diungkapkan. Kemudian apa yang kita butuhkan, identifikasi kebutuhan. Saya menerima keadilan misalnya gitu ya. Bukan kebalikannya, saya ingin kamu misalnya yang berbuat seperti ini. Tapi kita fokus pada kebutuhan kita dan menyampaikan permintaan secara jelas. Jika kita refleksikan, kita lihat itu banyak konflik komunikasi sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan isi, tetapi cara penyampaiannya. Bahasa yang menghakimi, menyalahkan, atau merendahkan akan memicu resistensi. Sementara bahasa yang empatik membuka kemungkinan dialog. Di sini jadi ada kata kunci bahasa yang empatik. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa harus memberi ruang bagi individu untuk berlatih komunikasi empatik, bukan hanya argumentatif, bukan hanya memenangkan sebuah argumen, tapi juga menjaga relasi tetap damai, tetap baik, tetap tenang. Ya. Lebih jauh lagi, urgensi pembahasan ini, polarisasi ini terletak pada relevansinya dengan kehidupan nyata dan dunia profesional, terutama guru ya, atau pendidik gitu ya. Kita tidak hanya dituntut mampu menyampaikan materi, tapi juga mengelola interaksi di kelas yang penuh dengan beragam latar belakang siswa. Kemampuan berkomunikasi lintas perbedaan, penyesuaian atau menyelesaikan konflik, dan membangun kolaborasi menjadi keterampilan yang sangat penting. Pertanyaannya kemudian gimana pembelajaran bahasa dapat berkontribusi dalam menyiapkan generasi yang mampu menghadapi polarisasi sosial dan konflik komunikasi. Berarti pendekatannya harus bergeser dari teoritis menjadi praksis, tidak hanya diajarkan abstraksi, tapi bentuk konkret atau prakteknya. Kita sendiri misalnya saja perlu kenal pada materi yang otentik, yang mencerminkan realitas kalau kita mau berlatih gitu ya, untuk bisa netral atau tidak terolah gitu. Ambil teks di media sosial, berita atau diskusi publik,
Kemudian di sana kita berlatih menganalisis bahasa secara kritis, mana yang fakta, mana yang opini, bagaimana emosi dibangun melalui kata, dan di mana potensi konflik bisa muncul. Kemudian dalam keterampilan reseptif, biasanya kita bisa menjadi pembaca, biasanya kita menjadi pembaca atau penyimak pasif. Tapi kita ubah menjadi seorang analis atau reflektif. Dalam keterampilan produktif, latihan komunikasi harus diarahkan pada praktik nyata seperti diskusi terstruktur, debat yang empatik, dan penulisan argumentatif yang tidak menyerang pribadi. Individu atau kita ini perlu dibiasakan untuk menyampaikan ketidaksetujuan tanpa memperkeruh suasana, menggunakan bahasa yang inklusif serta menawarkan solusi bukan sekadar kritik. Namun Bapak Ibu guru untuk yang kelas rendah misalnya ya, untuk tingkat-tingkat SD atau SMP perlu melangkah untuk menerjemahkan semua tadi ini yang mungkin bisanya untuk dewasa atau remaja ke atas ya, ke dalam pembelajaran di sekolah yang misalnya SD atau SMP. Kuncinya tanpa menghilangkan esensi. Esensinya kan kita mau mempersiapkan generasi dengan konflik realita, polarisasi sosial dan konflik gitu ya, konflik komunikasi. Kemudian dibawa ke pembelajaran jadi seperti apa. Nah, isu besar itu seperti tadi itu tidak harus diajarkan secara abstrak, tetapi dapat dihadirkan melalui aktivitas bahasa yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya dalam pembelajaran membaca, siswa dapat diminta membandingkan dua teks dengan sudut pandang berbeda, lalu menuliskan ringkasannya senetral mungkin. Jadi suruh bikin ringkasan yang netral. Kemudian kalau dalam berbicara, siswa dapat melakukan role play konflik sederhana dan merefleksikan, disuruh milih mana kalimat yang memperkeruh dan mana yang meredakan situasi dalam konflik tadi. Kemudian kalau dalam menulis, siswa dapat dilatih menyusun argumen dari dua sisi berbeda dan mencari titik tengah. Selain itu, latihan parafrase dapat digunakan untuk melatih kemampuan mendengar aktif, di mana siswa belajar mengulang maksud lawan bicara sebelum merespon. Atau mungkin di kelas yang sangat rendah, 1-2 bisa dengan bisik berantai. A berbisik kepada B harus menyampaikan informasinya pada C tanpa salah paham. Dan itu dilatih terus-menerus gitu ya. Aktivitas sederhana ini memiliki dampak besar dalam mencegah kesalahpahaman. Di sisi lain, guru juga perlu membangun kesepakatan kelas terkait penggunaan bahasa yang menghargai perbedaan, sehingga nilai-nilai komunikasi sehat tidak hanya diajarkan, tapi dipraktikkan secara konsisten. Jadi guru dengan siswa di kelas bikin peraturan bahasa, mana yang boleh diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan, dan itu taati konsisten setiap hari. Pada akhirnya, pembelajaran bahasa yang dikembangkan harus mampu menjawab tantangan zaman. Kita tidak hanya ingin menghasilkan siswa yang fasih, bicara dan menulis, tapi juga individu yang mampu menggunakan bahasa untuk memahami orang lain, mengelola perbedaan, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Dengan demikian, pembelajaran bahasa menjadi bukan hanya sarana akademik, tapi juga sarana pembentukan karakter sosial. Yakini kemampuan untuk hidup bersama secara sehat di tengah keberagaman. Jadi argumentasi yang menang bukan kemenangan yang sebenarnya, tapi relasi yang damai, yang sehat, itulah tujuannya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas, Bu. Cukup, Bu. Cukup? Iya. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kalau dirasa cukup, kita lanjut lagi pekan depan ya. Nanti ini saya susulkan ada PPT-nya. Kebetulan nggak bawa laptop yang biasa itu. Nanti saya susulkan, saya share di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Ibu, punten saya tutup dulu sebentar.
Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan penambahan penjelasan dari Ibu Dwi, maka selesai sudah rangkaian diskusi kita kali ini. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan lemes banget ya. Coklatnya nggak jadi, Pak. Coklat. Jadi. Mana? Mana ditungguin? Yang menambahkan dapat. Ayah, yang menambahkan dapat. Catat Bu Pi, siapa aja? Saya. Penyaji kamu. Saya bawain deh. Burani. Bu Listi, Pak Teguh. Bu Linda. Wah, dapat apa saya? Dapat shotlat. Ke kardus ya, ongkos kirimnya mahal loh. Jadi, Luring katanya. Semuanya pamit. Siap, Ibu. Bapak Ibu jangan Kenapa Bu Listi? Jangan apa? Gak ada suaranya. yang di Medlit kemarin